Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Penjelajah 75 ya saudara-saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Saya janji tanggal 1 bulan 9 2024. Videonya tayang pagi ya. Pagi jam 8. Ya, jam 8 ini bagian Indonesia saudaraku ya. Ini bagian Sulawesi berarti jam 8, berarti kalau di Jawa jam 9, beda 1 jam. Nah, beda lagi kalau di mancanegara, di luar negeri ya, di luar dari Indonesia. Jadi oke saudaraku, karena saya catat ini ya, ini pertanyaan saudara, sini saya sudah jawab yang kemarin-kemarin, sekarang saya mau jawab lagi yang di bawah saudaraku ya, ini. Jadi setiap ada pertanyaan saudaraku pasti saya catat dulu, baru saya akan catat, baru saya baca dan saya jelaskan secara mendetail. Dan apa yang tertulis di bawah kolom komentar saudaraku itu yang saya akan jawab sesuai pertanyaan saudara. Jadi tolong ditonton videonya saudaraku. Ini sudah beberapa hari yang lalu, tetapi saya janji karena bahasanya ngantir saudaraku, banyak pertanyaan saudara kita yang saya angkat duluan karena berjenjang. Ya. Oke, kita langsung masuk ke intinya saudaraku ya. Nama channel @muhsahrul. Ya, saya ulang ya. Nama channel saudara kita ini Muhsahrul. Mungkin Muhammad Sahrul ya. Nah. Assalamualaikum bos guru. Nah, waalaikumsalam. Assalamualaikum guru. Hari hasil pemantauan dari hasil pemantauan CCTV, kenapa burung walet yang sudah menginap itu sering berpindah-pindah? Nah, maksudnya berpindah-pindah tempat. Mohon pencerahannya bos guru supaya bisa saudara ini mengerti mengenai adanya walet yang berpindah-pindah di dalam ruangan RBW saudara. Karena saudara melihat dari pantauan CCTV mengenai adanya gedung rumah waletnya saudara. Nah, jadi begini saudaraku ya, mengenai adanya CCTV itu kan, CCTV kan tempatnya apakah di kamar, di dalam rumah atau di ruangan tamu, melalui dari ini gambar ya, di dalam ruangan RB saudara. Saudara kan pasang CCTV di dalam ruangan. Nah, dihubungkan ke CCTV. Di situ sisa saudara melihat. Nah, sedangkan saudara melihat di situ di dalam CCTV berpindah-pindah. Nah, ini pantauan. Memang walet modelnya kayak gitu berpindah-pindah, karena saya pernah juga rasakan seperti yang saudara rasakan waktu saya masih pemula. Ya, mungkin saudara bertanya, kenapa guru berpindah-pindah? Ya, jadi kalau bahasa walet berpindah-pindah saudaraku ya, walet ya, tidak usah terlalu terkecoh di dalam ruangan RBW. Kalau masalah di dalam berpindah-pindah aman-aman, tidak jadi masalah. Yang penting jangan pergi. Kalau hanya berpindah-pindah tempat itu saudaraku, itu kan biasa terjadi. Nah, aman itu saudaraku, tidak jadi masalah. Kalau walet berpindah-pindah, yang penting jangan pergi. Nah, memang sering terjadi. Kayak saya di rumah dulu saudaraku, saya juga menggunakan CCTV. Waktunya masih saya pemula, tetapi sekarang sudah tidak ada CCTV-nya lagi. Semua sudah kotor, sudah lama, sudah berkarat. Kan sudah puluhan tahun saya punya walet. Ada beberapa bangunan sudah puluhan tahun semua. Sudah lebih semua 10 tahun. Jadi mengenai adanya CCTV saudaraku, saya tidak terlalu mengunggulkan lagi. Memang pertama kan itu kan bahasa pantauan, tetapi ujung-ujungnya akan bosan sendiri juga. Nah, jadi walet itu saudaraku yang terutama yang kita perlu gimana cara supaya walet ini bisa betah. Kalau hanya berpindah-pindah di dalam itu, makanya biasa saudara gitu. Biasa kenapa bang di sini kering tainya, kotorannya masuknya ya? Kenapa apakah burungnya pergi atau bagaimana? Atau pindah tempat ya, kayak gini berpindah-pindah. Apalagi biasa kalau burung masih sedikit, belum terlalu padat. Nah, biasa begitu, masih leluasa di dalam berpindah-pindah tempat. Bahasanya memilih-milih tempat, mana yang cocok lagi. Itu kalau masih kurang. Apalagi kalau belum berkeluni betul. Kalau sudah padat itu sudah kuai, langsung di situ melengke di situ terus itu. Tidak akan pindah-pindah itu. Bikin sarang sampai bikin polesang, bikin sarang baru tempat bertelur. Nah, saudara paling di situ tetap di situ. Karena begitu juga saya perhatikan di CCTV, saya punya gedung rumah walet ada berapa.
Itu rata-rata wallet modelnya kayak gitu, santai aja. Mengenai adanya berpindah-pindah, yang penting jangan walletnya minggat. Wah itu kalau pindah tempat, pindah bangunan, wah lain bahasanya lagi saudaraku ya. Nah itu. Jadi kalau berpindah-pindah di dalam ruangan RBW itu tidak jadi masalah, aman. Nah, yang penting saudara itu bisa di dalamnya perhatikan saja bagian-bagian medianya. Bahasa media itu semacam apanya, semacam idealkan semua itu kelembabannya ya saudaraku ya, suhunya, gelapkan ruangan, jangan selalu diganggu. Nah itu. Karena memang sering terjadi saudaraku mengenai itu, kan di situ cara melihat di CCTV, di situ pantauan secara kasat mata di dalam ruangan RB saudara kan tahu sumpamanya dalam CCTV. Memang modelnya kayak gitu saudaraku. Kalau di CCTV, kalau kita lihat itu ada keunikan dan kita itu selalu mau nonton itu. Tetapi kalau sudah padat bulunya saudaraku bosan sendiri, itu bahasa CCTV. Memang kalau masih baru santai aja saudaraku ya. Memang rata-rata itu biasa itu belum baru aktif, biasa sudah dipasangkan CCTV karena itu. Tapi kalau burungnya sudah padat saudaraku ya akan bosan sendiri, itu bahasa CCTV. Tapi tidak apa-apa, itu kan bahasa pengontrol ya. Saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku, umpamanya saudara itu melihat keadaan-keadaan di dalam ruangan RBW saudaraku, kontrol juga mengenai adanya bahasa-bahasa, siapa tahu saudara itu ambil CCTV semacam burung hantu di dalam, atau toke kan kentara itu lari-lari, atau tikus atau yang lain sebagainya, itu perlu ditindaki semua saudaraku ya. Itu mengenai adanya CCTV. Nah, CCTV itu bagian pengontrol. Nah, jadi itu usahakan saudaraku. Nah, kan itu CCTV itu merah, dia punya cahaya itu merah kalau gelap. Ya, gelap itu merah, dia punya lampu yang keliling itu. Makanya saya tidak mau pasangkan itu karena itu CCTV itu memang ada baiknya. Tetapi mengenai adanya bahasa pantauan itu tertutup semua saudaraku ya. Saya punya CCTV itu, kotorannya wallet itu. Padahal ada topinya itu saudaraku, ada topinya CCTV, tetapi kotor juga. Kan itu wallet biasa bertengkar di CCTV sampai berak di situ. Pernah juga ada di CCTV saya dapat bersarang di CCTV itu wallet itu betul-betul ada saya, karena mungkin kalau sudah padat ya gitu modelnya wallet sembarang saya tempati bersarang itu, dia tidak memilih tempat di sirip, di tembok, di kaca blok, semua ditempati bersarang. Itu CCTV, itu wallet. Kalau wallet sudah mulai padat. Nah itu kalau masih sedikit saudaraku selalu mencari tempat-tempat yang sela-sela itu, yang sudut-sudut itu kalau masih sedikit ya. Sedangkan banyak lagi saudaraku, karena wallet itu selalu mencari tempat yang bikin sarang, yang cepat jadi sarangnya. Kalau sudut itu kan hanya sepertiga hanya dia bikin sampai sudah ditempati bertelur kalau di sudut. Nah begitu pun juga kalau sarang imitasi, baru sedikit dia kasih keluar itu sarangnya, baru seperti kayak anak jari ini besarnya sudah ditempati bertelur itu, karena kan di sarang imitasi. Sarang palsu, sarang buatan, bahasanya saudaraku ya, buatan manusia. Nah, wallet kan gitu, selalu mencari tempat yang cepat dia punya sarang jadi langsung bertelur, tidak setengah mati dia keluarkan air liur. Nah, jadi saudara perlu memahami mengenai adanya bahasa itu dunia perwaletan di dalam ruangan RBW saudara, supaya saudara paham bahwa wallet itu kalau kita mengakali, dia juga akali kita, pasti begitu sebaliknya. Kita mengakali wallet juga akali kita. Itu kalau kita bikinkan sarang imitasi populasi cepat, begitu juga wallet itu ya langsung bertelur di situ, dia tidak bikin sarang. Namun ada biasa sarang besar tetapi jadi lagi jelek sarangnya, apakah dia kecil atau kakiannya itu melengket di sarang imitasi itu jelek ya. Ada juga bagus tetapi lebih banyak yang jelek, seperti kalau di Twitter melengket. Nah kita akali biasa banyak pasang Twitter, banyak juga melengket di Twitter itu jelek juga sarangnya. Jadi itu wallet itu modelnya kayak gitu, selalu kita akali, lebih mengakali lagi kita itu. Jadi saudara itu perlu tahu ya, ada yang bisa diakali, ada yang tidak bisa diakali. Makanya selalu saya katakan alamikan itu di dalam ruangan RBW saudara. Tidak terlalu banyak saudaraku, yang penting saudara perlu memahami mengenai adanya bahasa perwaletan, bahasa dunia perwaletan meluas itu saudaraku, pengkajian dalam di dunia perwaletan. Jadi insya Allah saudara kita bisa paham bahwa wallet itu memang alami. Kealamiannya wallet itu tergantung dari saudara yang punya gedung rumah saudara, yang punya tempatnya di dalam bersarang itu wallet, tempatnya bikin sarang. Nah, karena yang saya jelaskan itu yang kemarin itu mengenai adanya jam berapa itu wallet bikin sarang ya, kan sudah saya jelaskan kemarin malam itu ya. Jadi sekarang saya jelaskan mengenai adanya bahasa itu CCTV
Ya itu. Jadi santai saja saudaraku ya. Kan ada juga itu kalau CCTV selalu kita mau nonton di situ. Kan itu pengaruhnya luar biasa, selalu penasaran. Nah, sedangkan kita menggunakan CCTV saudaraku masih mau selalu masuk di dalam ruangan padahal sudah menggunakan CCTV ini loh. Kok kenapa bisa ya? Kita sudah menggunakan CCTV masih mau masuk terus masuk di dalam ruangan RBW. Apalagi yang tidak menggunakan CCTV lebih penasaran lagi tuh. Makanya saya katakan kalau wali kita hadapi saudaraku berat itu, bahasa penasaran itu terlalu tingkat tinggi itu. Selalu ingin masuk, selalu ingin tahu gimana keadaannya di dalam. Apa sudah ada polisan, apa maksudnya kotorannya sudah berapa kotoran? Kalau umpamanya baru menjenjangi 5 bulan ke bawah itu. Ya, kalau sudah padat itu sudah dianggap biasa. Mana masuk sudahlah masuk lagi, mau masuk lagi baru 5 hari 1 minggu mau masuk lagi, penasaran apakah tadi itu kotoran yang apakah sudah ada sarang atau sudah ada polesan, begitu terus itu sampai ada sarang. Nah, ada lagi sarang itu berhasil lagi, mau lagi berapa kilo, berapa ons, ada lagi 1 ons, mau 2 ons lagi, mau 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo. Sudah berkilo-kilo lagi diambil saudaraku, berhasil lagi itu, mau lagi itu, kapan ini baru mendirikan gedung rumah walet lagi. Jadi tidak ada ujung itu. Nah, makanya saya katakan saudaraku, kalau di walet dihadapi itu santai aja, pelan-pelan aja, tidak usah terlalu berambisi sekali gimana ya. Nah itu loh yang saya selalu katakan, gimana caranya supaya saudaraku itu bisa tetap di tempat saja. Yang penting bagian di dalam saudara perlu dikontrol. Mengenai adanya suara saudaraku, saya sudah jelaskan mengenai adanya suara. Sudah berapa kita punya teman-teman ya, saudara kita di lapangan itu selalu beli ganti suara, tetapi gitu terus. Memang kalau baru diganti suara langsung ngumpul burung itu 2-3 hari 4 hari kedepannya lagi itu bosan lagi burung itu kalau bahasa suara. Nah, makanya alamikan walet. Tidak apa-apa harus ada suara. Nah itu. Jadi santai hadapi walet. Pahami itu walet saudaraku. Ikuti keinginannya. Jangan diikuti yang tidak diinginkan. Kalau saudara ingin melihat hasil apa yang diinginkan saudara, nah, ikuti dulu keinginannya walet. Nanti di belakang itu mengenai bahasa, nanti walet mengikuti juga keinginan saudara. Ya maksudnya dia apa yang diinginkan saudara dia akan memperlihatkan di dalam ruangan RBW. Tetapi ya berat itu kita hadapi karena kendalanya berat di situ. Jangan kita keluar masuk. Nah, itu yang paling berat itu, bahasa jangan keluar masuk. Nah, walet paling tidak suka itu. Walet itu nggak suka, dia sering dimasuki ruangannya, diganggu terus. Nah itu. Begitupun juga mengenai adanya itu kalau terang maksud saya pantulan cahaya matahari dalam ruangan RBW terang masuk, usahakan digelapkan. Nah, kan ada cara menggelapkan ruangan, adakan sekat itu yang pipa di dinding, adakan potongkan sambungan lagi. Itu cara menggelapkan ruangan saudaraku ya, supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan. Agak berat memang kita hadapi. Nah, itu saudaraku. Jadi itu ya pesan saya saudaraku ini atas nama Muhammad Sahrul. Sahrul di sini hanya Sahrul, tapi Muhammad Sahrul pun tidak salah namanya ini ya. Nah, oke. Jadi itulah saudaraku ya, pembahasan saudara kita ini, pertanyaan tanggal 1 saya sudah jawab. Jadi sisa saudara menonton di situ cerna, pahami apa yang saya katakan, dan tonton video yang lalu-lalu saudaraku itu lengkap petunjuk-petunjuk di situ mengenai adanya dunia perwaletan, pemahaman di walet ya, pendalaman di walet, pengkajian walet. Nah itu ilmu di dunia perwaletan, itu yang kita betul-betul yang sulit kita hadapi. Akhirnya saudara pun sudah memahami itu ya, berjalan santai, tahu bahwa itu wali, tidak usah terlalu tertekan. Itu wali dihadapi saudaraku kita lebih tertekan itu lebih high. Karena ini bukan persoalan sebentar, bukan persoalan minggu, bulan, tahun, tidak, selama-lamanya itu. Kalau wali di situ masih ada bangunan berdiri di situ, lama perjuangan, ketergantungan dari saudara cara menghadapi gedung rumahan saudara. Nah itu ya, optimalkan semua saudaraku ya, Muhammad Sahrul. Nah itu pesan penjelajah 75. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya katakan saudaraku. Saudara bisa mencerna apa yang saya lepaskan semua. Nah itu saudaraku, mudahan saudara itu bisa menyadari bahwa itu walet memang kita harus sabar hadapi dan ikuti keinginannya. Itu
Jangan terlalu banyak diakal-akali, beli ini, beli itu. Capek sendiri saudara. Itulah pemahaman penjelajah 75, pemain alami. Ada yang bisa diakali, ada yang tidak bisa diakali. Ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa. Ada yang tidak bisa dihindari, ada yang bisa dihindari. Tergantung dari saudara dan mengenai adanya dalam ruangan, gedung rumah saudara dan wallet. Oke, terima kasih banyak saudaraku karena saya sudah jelaskan secara mendetail. Saya sudah jawab pertanyaan saudara, saya sudah deal. Mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya terselip salah. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses selalu. Mantap.